من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah salat Idul Fitri 1443 Hijriah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari ini seluruh umat Islam di pelosok dunia merayakan hari kemenangan ini. Gemuruh takbir membahana, memecah heningnya suasana, menggetarkan bumi, membumbung ke angkasa. Didengar oleh para malaikat, disaksikan yang maha kuasa. Kegembiraan hadir, keceriaan di mana-mana. Wajah berseri-seri setelah letih menghambakan diri sebagai balasan dari Allah Rabbul Izzati. Harapan yang tidak putus dan tiada henti kepada Allah Ilahi Rabbi. Jadikanlah cerian ini Engkau jadikan sebagai nikmat bagi kami ketika bertemu denganmu nanti. Surgamu adalah harapan, ampunanmu yang selalu kami idamkan. Jauhkan kami dari neraka jahanam, penghancur segala kenikmatan dan harapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puji serta syukur tidak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, dan nikmat Allah yang terbesar Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan istiqamah di atas agama Islam ini. Agama Islam ini merupakan agama satu-satunya yang Allah ridhoi. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hanya Allah ridhoi di sisinya hanyalah agama Islam. Maka wajib untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan apa-apa nikmat yang berada pada dirimu, baik merupakan kesehatan fisik yang kuat, harta yang melimpah, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin faminallah. Tidak ada satu pun nikmat merupakan itu semuanya dari Allah. Maka wajib untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Hari ini merupakan hari kemenangan. Menang melawan syaitan, menang melawan hawa nafsu. Hari ini adalah hari bergembira. Bergembira dengan ampunan yang telah Allah janjikan. Gembira dengan kasih sayang Allah. Gembira meraih surganya Allah yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang diterima puasanya. Hari ini saling mengunjungi di antara kaum muslimin. Hari ini mendoakan agar perjuangan sebulan penuh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
berbagai macam ibadah, merupakan solat, puasa, zakat dan seterusnya, dan sedekah-sedekah yang lainnya, maka tidak ada kata yang pantas melainkan kita saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kita dan amalan kita semuanya yang hadir di musala ini. Jamaah solat Idul Fitri yang berbahagia, sesungguhnya di hari Lebaran adalah hari untuk menunjukkan kesenangan. Oleh karenanya Nabi SAW membolehkan kepada orang-orang Habasyah untuk bermain-main di Masjid Nabawi. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, menonton permainan orang-orang Habasyah tersebut. Sampai-sampai Rasulullah SAW berkata, "Lita'lamal yahud anna fi dinina fusha." Agar orang-orang Yahudi mengetahui bahwasanya di dalam agama kita ada kelonggaran. Kemudian oleh karenanya disyariatkan pada hari ini kepada seluruh kaum muslimin untuk merayakan rasa kesenangan ini, rasa gembira bahwasanya datangnya hari kemenangan. Jadi rasa gembira karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, saling mengucapkan di antara kita, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita dan amalan Anda semuanya. Begitu yang Rasulullah SAW ajarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kegembiraan yang begitu indah ini ternyata pada sebagian orang menjadi terganggu dan terkotori oleh pemusuhan yang masih berlanjut. Dendam yang masih membara di antara mereka. Di antara mereka ada yang berlebaran, namun hati mereka masih ada kejengkelan di hatinya, dan masih marah kepada karib kerabatnya, dan masih ada permusuhan dengan saudara kandungnya. Bahkan ada yang masih menyimpan sejuta kejengkelan kepada karib kerabatnya, bahkan kepada orang tuanya sekalipun. Telah lama tali silaturahmi terputuskan, telah lama tali silaturahmi tercampakkan. Sementara Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah qati." Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Sungguh ancaman yang sangat berat, ancaman yang sangat dahsyat dari Rasulullah SAW. Tidak akan masuk surga. Ini ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Makanya oleh karenanya silaturahmi adalah menyambung kebaikan kepada kerabat, yaitu yang masih memiliki hubungan darah. Kerabat yang masih memiliki hubungan darah, masih memiliki satu nasab. Contohnya adalah ibu kita, bapak kita, adik kita, kakak kita, tante kita, paman kita, om kita, bibi kita, dan seterusnya, dan mande kita, dan seterusnya. Adapun menyambung kebaikan kepada selain kerabat, maka itu merupakan kebaikan. Bahkan itu dianjurkan oleh syariat Islam. Menyambung kebaikan kepada yang lain, menyambung kebaikan kepada teman, ini dianjurkan oleh syariat Islam. Namun sangat disayangkan di sebagian kaum muslimin, sebagian kaum muslimin salah menyangka bahwasanya silaturahmi kepada teman juga termasuk silaturahmi. Ini kesalahan, ini kefatalan. Bahwasanya silaturahmi hanya kepada anak kerabat, hanya orang-orang yang memiliki nasab dengan kita. Contohnya ibu kita dan seterusnya, dan bapak kita, adik kita, kakak kita. Inilah yang silaturahmi. Bukan kepada teman. Bahkan orang-orang sebagian sekarang mengatakan reuni, satu angkatan, satu sekolah, satu kuliah, dia katakan dengan silaturahmi. Ini bukan silaturahmi. Ini hanyalah sebagai perkumpulan semata, hanya persaudaraan sesama Islam.
rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang baik, yakni menghubungi teman, berhubungan, datang ke rumah teman, ini merupakan perkara yang baik. Sidang jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sebagian kita melihat saudaranya sendiri, bahkan ibu kandungnya sendiri, tidak dia tengok, tidak dia tengok, tidak pernah dia tanyakan kabarnya. Alhamdulillah. Anak semacam apa ini? Bahkan bapaknya, ibunya yang telah membesarkan dia, tidak pernah dia tengok. Ini yang dinamakan silaturahmi. Dan apabila engkau tidak pernah menghubungi orang tuamu, maka hati-hati, engkau bisa masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW. La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Maka sambunglah, perbaikilah hubunganmu dengan orang tuamu, dengan ibu, dengan bapakmu, karena inilah silaturahmi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Selain terancam terhalangi dari surga, ternyata orang yang putus silaturahmi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim." Sesungguhnya Allah Tabaraka wa taala menciptakan makhluk seluruhnya, dan Allah selesai menciptakan makhluk berdirilah rahim, berdirilah kerabat. Dalam riwayat lain, ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy. Sesungguhnya rahim itu bergantung dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rahim juga berkata, "Hadza maqamul 'aidi minal qati'ah." Ya Allah, inilah aku minta perlindungan dari pemutusan silaturahmi. Dia mengeluh kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ama tardaina an asila man wasalak?" Apakah engkau ridho, wahai rahim, aku menyambung kebaikan kepada orang-orang yang menyambung tali silaturahmi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyambung kebaikan kepada orang-orang yang menyambung tali silaturahmi. Kemudian rahim itu berkata, "Qalat bala." Tentu ya Rasulullah, tentu ya Allah, kata rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Fadzaka lak." Itulah untukmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u in syi'tum." Bacalah jika kalian berkehendak. Di dalam surah Muhammad, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddimu arhamakum." Tidak pernah bahwasanya, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus kekeluargaan. Kemudian dilanjutkan, mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah dari dibuat hatinya itu buta, hatinya itu tidak ada rasa untuk menyambung tali silaturahmi. Pendengaran ia ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Maka tidaklahkah mereka mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Benar, orang yang memutuskan tali silaturahmi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ayat yang menjelaskan tentang larangan untuk memutus silaturahmi, dan banyak hadis yang menerangkan tentang larangan untuk memutus silaturahmi. Tapi hati mereka telah terkunci, mata mereka telah buta, telinga mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak menjalankan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi juga tidak dapat bonus pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah membuka pintu-pintu pengampunan pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabal jannah
tuftahu abwabul jannah yaumal Itsnain wal Khamis. Dibukakan pintu-pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dibukakan pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis. Fa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka diampunkanlah, diberikan ampun kepada setiap hamba pada hari Senin dan hari Kamis, kecuali orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna, kecuali pada seseorang yang di antara mereka ada pertikaian dengan saudaranya, maka orang-orang inilah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin sedang jemaah Id, untuk itu kita sambung tali silaturahmi dengan sanak kerabat kita, dengan ibu, dengan bapak kita. Jangan sampai kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang sangat indah ini, marilah kita memilih kembali tali silaturahmi dengan saudara kita, dengan saudara yang sangat membenci kita. Kita saling memaafkan. Mari kita sambung tali silaturahmi dan jangan sampai kita dikalahkan oleh ego kita. Jangan sampai kita lebih mementingkan ego kita, mentang-mentang dia yang salah duluan, mentang-mentang saudara kita itu lebih kecil dari kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati seseorang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salat. Tidak boleh bagi setiap muslim untuk menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Oleh karenanya, kaum muslimin, untuk itu kita berbuat baiklah. Kita jalin kembali kebaikan dengan saudara kita, dengan ibu kita, dengan bapak kita, terlebih lagi kepada saudara kita yang memusuhi kita. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Kemudian untuk silaturahmi sangat banyak fadilahnya. Di antaranya silaturahmi dapat melapangkan rezeki. Man ahabba ayyabsuta fi rizqihi wa yumsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sambunglah tali silaturahmi. Sambunglah tali silaturahmi yang sudah terputus, yang sudah lama tidak dijalin. Maka saatnya pada saat sekarang ini kita saling menengok, saling mengunjungi di antara kita, bahkan saudara kita saling mengunjungi kepada saudara yang lainnya. Semoga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan hati kita lapang, hati kita tidak ada kotorannya, hati kita penuh dengan kelapangan, dengan kedamaian, tidak ada kedengkian, tidak ada kedengkelan di hati kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Membersihkan dirinya artinya tidak adanya kedengkian dan kedendaman di dalam hatinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik
Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ati nufusana taqwaha